Indonesia, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kesempatan kali ini saya Isya Dewi dapat menyapa Anda pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai teknologi, bisa dikatakan di semua lini kehidupan sekarang tidak ada yang tidak tersentuh teknologi. Bangun tidur, kita sudah langsung pegang gadget kita. Ada teknologi yang ada di genggaman kita. Kita beraktivitas, payment, pembayaran segala macam sudah menggunakan teknologi. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya saya Isya Dewi tidak sendiri, tapi kami sudah bersama dengan tamu-tamu kami di hari ini. Saya bersama dengan Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Dr. Andes Beni Suarsono MSI. Kemudian juga kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Lili Syaiful Ahmad SP, dan juga hadir pakar sistem informasi dan juga dosen STI KPN Dr. Wing Wahyu Winarno. Langsung kita sapa saja ketiga narasumber kami hari ini. Halo semuanya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat. Ya, tadi sebelum mulai ini sempat foto-foto dulu ya. Ini kalau foto-foto kita lihat sekarang kameranya rata-rata kamera yang boba semua ya, itu mengikuti teknologi dan informasi. Nah, kalau sesuai dengan bahasan tema kita sekarang ini ya Pak Beni ya, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di DIY, itu di sektor apa saja sih Pak untuk saat ini? Ya, terima kasih Mbak Isya. Di pemanfaatan teknologi informasi harus dibaca dalam kebutuhan yang sangat luas. Teknologi informasi itu harus dibaca adalah sebuah tool atau alat. Jangan dibalik, lalu akhirnya kita dikuasai teknologi. Ya. Nanti kita diberalat ya Pak? Ya, contohnya sederhana tadi disampaikan, bangun tidur kalau nggak ada gadget, nggak serem, itu namanya kita dikuasai teknologi. Tapi kita sebaliknya harus menguasai teknologi agar apa? Kemanfaatan di berbagai macam itu bisa membantu kemudahan kita. Nah, memudahkan apa? Bisa dipercepat, bisa dipermudah, bisa tersempitkan atas jarak dan waktu, ya, kemudian bisa mendengar dan menyampaikan informasi yang sangat luas. Itu yang kita baca dalam arti luas supaya kita tidak terbelenggu. Artinya kalau nggak bawa gadget terus lebih bingung daripada tidak bawa apa-apa, ya kan? Ini kan serem nanti kalau seperti itu. Oleh sebab itu, inilah salah satunya upaya DIY ke depan di rancangan bangun di RPJMD 2022-2027. Salah satunya adalah ingin menguatkan agar layanan pemerintah daerah kepada seluruh lapisan masyarakat itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Untuk apa tadi? Untuk mempercepat, mempermudah, mempermurah, dan seterusnya, supaya masyarakat lalu dengan bersama-sama dengan pemerintah membangun DIY dibantu dengan teknologi informasi. Supaya apa? UMKM yang di lini-lini terdepan bisa dijangkau dengan pasar sampai ke pasar global. Mbak Isya tahu kemarin kita juga sudah launching UMKM tembus pasar global. Itu salah satu caranya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Kan nggak mungkin kalau dodolan geplak dulu dibayangkan terus tidak di packaging, tahu-tahu dikirim sampai ke Korea. Ternyata apa pemanfaatnya di sana? Karena ada banyak negara warga Indonesia yang di Korea. Nah, itu ceritanya itu. Itu lalu kita menggunakan teknologi informasi itu. Dengan apa? Dengan jejaring. Oleh sebab itu, yang tadinya blank spot dan sebagainya dibantu sepenuhnya atau didukung sepenuhnya, bahkan disetujui sepenuhnya oleh DPRD. Lah, kita dibantu juga oleh para tenaga ahli. Salah satunya hadir di ruangan ini adalah ada Pak Wing. Gitu. Jadi sekali lagi teknologi informasi jangan memperalat kita, tapi menjadi alat bantu kita untuk bekerja lebih baik. Nah, kemudian kalau Bapak melihat kenapa saat ini momentum yang tepat untuk kita mulai fokus agar teknologi informasi ini menjadi alat bantu kita, tools kita untuk semakin maju? Ya, kita itu kalau nggak dipaksa, kalau nggak terpaksa mungkin nggak biasa ya. Pada akhirnya kalau sudah dipaksa terbiasa jadi biasa. Karena apa? Pengalaman pandemi COVID itu menunjukkan karakteristik bahwa kita memang berubah, tuntutan zaman berubah, kebutuhan masyarakat berubah. Maka lalu terdengar. Dulu kan kita bisa marah kalau istri kita diboncengkan orang lain. Kalau sekarang malah, Bu, kalau nggak ada apa-apa, naik Gojek aja. Itu teknologi informasi, kan gitu. Nah, tapi bukan dalam kerangka itulah, tetapi kita perkembangan zaman, tuntutan yang harus berubah. Kita pun birokrasi juga pelan-pelan harus berubah menyesuaikan. Sekali lagi, tanpa dukungan dari DPRD, dari tempatnya Mas Lili, tanpa dukungan dari para tenaga ahli, tentu kita juga akan kesini. Dan itu tidak boleh. Kita harus kolaborasi lintas sektor, kolaborasi lintas aktor. Pengalaman pandemi kemarin itu menunjukkan bahwa teknologi informasi itu alat yang bisa kita gunakan untuk salah satunya untuk mengamankan diri dan keluarga dan
masyarakat dan pemerintah daerah seterusnya. Itu kan kita saling berkabar. Ya di sana tidak aman dan seterusnya. Maka lalu ada ketemu apa peduli lingkungan, kan teknologi informasi itu. Seterusnya kita mau ke objek wisata, kita bisa tanya di sana aman apa enggak, kalau di sana ada berapa pengunjung, kita beli tiket dengan online, semuanya pemanfaatan teknologi informasi itu untuk mempermudah itu sebetulnya. Ya, saya bergeser ke Pak Lili. Kalau Pak Lili melihat bahwa sekarang memang di DIY juga dikembangkan berbagai sektor itu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau Bapak melihat ini bagaimana, Pak? Yang pertama saya memberikan apresiasi kepada pemerintah apalagi tadi saya dengar Pak Beni ngendika kita juga merupakan 2 di antara wilayah provinsi ya Pak Beni yang mendapatkan penghargaan atau yang pertama untuk bergerak di hal ini. Ini sebuah hal yang semestinya sudah sepantasnya dilakukan oleh pemerintah DIY tentang hal ini. Itu kami atas nama pribadi dan juga DPRD memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, tinggal kita dukung sepenuhnya agar supaya ini prosesnya bisa berjalan lancar, terus kemudian outcome-nya nanti juga mengena tepat sasaran kepada hal-hal yang merupakan tujuan dari awal atau niat dari awal. Dan pemanfaatan teknologi ya memang harus dilakukan, dipaksa. Kita kalau enggak ini kadang-kadang ya kita ini kan sudah generasi yang dulu kadang-kadang ya kita gaptek juga kan gitu. Dengan hal ini momentum pandemi kemarin juga merupakan salah satu trigger kita untuk belajar IT. Tadi saja mau datang ke sini kan macet ini kan. Saya juga harus menggunakan teknologi. Ya, saya harus lihat ini yang macet lewat mana. Alternatif jalan ya Bapak ya. Iya, akhirnya ketemu di sini dan bisa lebih cepat, tidak perlu kena macet gitu, Mbak. Perlu strategi khusus tidak Pak kalau Bapak sendiri untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor ini sendiri? Yang jelas ini, sosialisasi kan perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, apa yang sudah kita lakukan ini kalau tidak terdistribusikan dengan masif, tanpa pendampingan juga nanti masyarakat juga tidak akan sangat paham. Dan masyarakat kita ini kan dari yang masih muda, masih anak-anak, adik-adik, sampai yang sudah senior atau sepuh. Nah, ini juga perlu kita sampaikan terus, pengawalan-pengawalan, melibatkan banyak pihak agar supaya ini bisa bukan merupakan sesuatu yang aneh atau bukan merupakan sesuatu yang nggak umum, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang umum. Dan kalau sudah menjadi sesuatu yang umum, bukan menjadi hal yang sulit untuk semua pihak menjalankan ini, dan gitu. Ya, oke. Saya ke Pak Wing nih, yang pakar yang akan kita tanyakan lebih banyak juga ini. Pak Wing, kalau melihat bahwa sekarang ini, tadi di awal saya katakan semua orang sudah punya gadget dengan teknologi yang terus mengikuti perkembangan gitu. Kameranya udah pada berubah semua gitu, Pak Wing. Kalau Bapak melihat ini sebarannya merata tidak Pak, terkait dengan literasi digital, dalam tanda kutip melek informasi teknologi ini di daerah istimewa Yogyakarta? Oke. Tentu saja tidak merata ya, karena kebetulan saya hidup di kampung, orangnya bervariasi, tapi kalau mungkin di perumahan kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita lihat masyarakat secara keseluruhan, apalagi di DIY ini kan juga masih punya daerah-daerah yang cukup miskin lah gitu ya. Itu ada daerah-daerah yang belum tersentuh IT. Misalnya saja yang paling sederhana set-top box TV digital. Ini banyak yang belum punya, sehingga harga set-top box di pasaran sekarang ini naik 2-3 kali lipat. Ya. Padahal sudah diumumkan lama. Nah ini kadang-kadang juga masyarakat itu menunggu, benar nggak sih pemerintah dengan program penghapusan TV analog ini gitu ya. Nyatanya masih bisa, nunggu nanti kalau sudah ditutup. Nah begitu ditutup baru pada bingung, beli di mana-mana habis gitu ya, harganya naik gitu. Nah ini menandakan bahwa masyarakat sendiri memang masih belum merata, tetapi memang hal itu juga akan butuh waktu lama ya untuk merata semua bisa gitu, mungkin juga akan lama. Tapi masyarakat pasti akan bisa menyesuaikan sendirilah, jangan khawatir. Contohnya naik kereta Pak Lili ya, ini sekarang Pak Lili ini hobinya naik kereta ini karena sudah nyaman ya. Nah itu kita beli tiket ya sudah tinggal lewat gadget masuk, kalau nggak berurusan dengan, kalau dulu kan masih harus dengan pramugarinya atau dengan kondekturnya, lalu petugas masuk juga meriksa tiket. Sekarang pokoknya di tap aja, begitu masuk ya sudah, nggak ada proses lagi. Nah bagaimana orang yang tidak bisa beli tiket lewat situ?
ya mungkin bisa minta tolong temennya, atau kalau nggak punya temen yang bisa dimintain tolong ya terpaksa pakai jalur lain kan gitu ya. Nah jadi memang tidak mungkin ya semua warga masyarakat bisa mengalami hal yang sama gitu, tetapi ya itu hal yang wajar, termasuk di negara maju pun ya masih ada masyarakat yang tidak masuk ke dunia IT. Kemudian yang ingin saya berikan catatan juga adalah di sisi lain ada masyarakat-masyarakat yang terlalu heboh menerima ini gitu ya, jadi mereka tidak menanggapi dengan secukupnya gitu, tetapi wah siang malam mereka main gadgetnya ibu-ibu, harusnya menyusui bayinya, tapi ya ini harus balesi dulu gitu ya. Jadi sekarang kayaknya kalau perlu kita survei ya, nanti Mbak Isya mungkin yang bisa mensurvei ya, teman-temannya Mbak Isya, ketika suami istri tidur di kamar di tempat tidur itu ada handphone nggak di situ gitu ya. Tadi yang dikhawatirkan Pak Benny bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi orang lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain daripada orang sekitarnya. Ini yang sangat berbahaya. Demikian juga di rumah tangga ya. Kita pada makan bareng di rumah atau di restoran sambil menunggu makanan semua siap, apa yang dilakukan? Nah, masing-masing ya sibuk sendiri gitu ya. Tapi kalau nanti giliran pekerjaan, nah banyak alasan. Ya, ada PR, ada pekerjaan dari kantor. Sebentar, ini sinyal saya lagi jelek ya. Ini di tempat saya lagi mati lampu dan seterusnya. Ini masyarakat sedang mengalami euforia dengan gelombang pemanfaatan teknologi informasi ini gitu ya. Dan itu sebetulnya terjadi seperti yang disampaikan Pak Benny tadi ya, ini karena Covid kemarin. Kalau sebelumnya sih Pemda DIY saya sudah jadi tenaga ahlinya Bapeda sudah 2013 ya, sudah hampir 10 tahun yang lalu itu sudah memanfaatkan IT juga Mbak. Ya, cuma sekarang menjadi masif, apa-apa sudah semakin cepat. Nah itu memang kita patut berterima kasih kepada Covid ya, karena memaksa pemerintah, kampus-kampus itu sekarang kampus, kalau dulu sebelum Covid itu saya sebenarnya sudah mengajak beberapa teman di kampus-kampus gitu, mbok kita yuk ngadain seminar online atau kelas online gitu. Oh nanti Pak kita belum siap. Masih dianggap sebelah mata waktu itu ya Pak ya? Waktu itu kita harus nyiapin kameranya, nanti softwarenya apa aja kita nggak tahu. Belum tahu ya, betul. Tapi waktu itu ya sudah ada beberapa sih video conference namanya waktu itu ya. Nah tapi begitu ada Covid, saya cuma tunggu ini kira-kira. Tiba-tiba semuanya langsung siap ya dengan kegiatan online. Nah jadi dari satu sisi saya juga berterima kasih kepada Covid karena telah memaksa kita untuk masuk ke dunia IT. Cuma sekarang dengan perginya Covid itu ketika kita sudah berada di IT, mau lebih maju atau malah diundurkan lagi gitu. Karena di beberapa kampus kan misalnya ya kita sudah biasa kelas online. Nah sekarang mulai ada gerakan, ya sudah online sekarang kita singkirkan lagi. Jadi kegiatan online kayaknya sudah 100% offline gitu sekarang ya. Nah itu harusnya kan masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa rapat misalnya. Itu kan tidak harus jam kerja, misalnya ada yang perlu dibahas. Dari sisi efisiensi akan lebih mendukung itu Bapak ya. Jadi ada beberapa hal yang dari pandemi kemarin itu memaksa kita untuk terbiasa dengan tatanan yang baru gitu. Kalau tadi juga menyambung dari Pak Benny yang pertama, kita ini karena Covid terpaksa gitu. Tapi dengan kondisi terpaksa itu apakah Bapak Ibu di rumah pemirsa juga sekarang memanfaatkan teknologi informasi untuk kebaikan, untuk sesuatu yang lebih berfaedah atau bermanfaat? Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa di rumah. Kita masih membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor di daerah istimewa Yogyakarta. Di sektor pendidikan tadi Pak Wing sudah menyampaikan juga ada sistem perkuliahan
online kemudian kembali ke offline lagi, namun di sisi pekerjaan juga sepertinya online bisa diterapkan untuk beberapa kegiatan ya terkait dengan efisiensi. Nah, kita akan lanjut lagi membahas mengenai hal ini. Tentunya kami masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Beni Suarsono MSI, Kepala Bapeda DIY, Bapak Lilik Syaiful Ahmad SP, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, dan juga Dr. Wing Wahyu Winarno, Pakar Sistem Informasi dan juga dosen STE KPN. Tadi Pak Wing terputus dulu nih cerita-ceritanya ya terkait dengan efisiensi dan segala macam. Ini berarti pemanfaatan dari teknologi informasi ini kalau Pak Wing melihat sekarang ini sudah menyebar di semua sektor, Pak? Iya, jadi menurut saya hampir semua sektor ya, terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari ceramah di bidang keagamaan pun sudah memanfaatkan itu, kemudian kegiatan-kegiatan sosial sudah memanfaatkan itu. Kegiatan pengumpulan dana untuk bantuan korban bencana alam sudah sampai ke situ gitu ya. Semuanya saya kira sudah banyak aspek ke sana. Cuma yang jadi catatan saya ada sebagian itu yang membawa ke kebaikan, tapi sebagian lagi justru menimbulkan apa ya, tindakan-tindakan yang negatif atau melanggar hukum atau membuat keresahan masyarakat. Nah, ini juga menjadi lebih mudah. Nah, itu yang masyarakat kita perlu bijak, perlu mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu ya. Tidak sedikit berita yang saya dengar, seorang cewek kenalan dengan cowok dari Facebook nanti dibawa lari gitu kan. Nah, ini mengapa begitu mudahnya seperti itu gitu kan. Jadi saya mohon ya masyarakat tetap berhati-hatilah untuk memanfaatkan TI ini. Kalau Bapak melihat sektor yang paling banyak telah menerapkan teknologi informasi ini di bidang apa, Pak? Di bidang yang dekat dengan saya ya, nomor satu di bidang pendidikan pasti ya? Sudah. Terus yang kedua di bidang pemerintahan itu DIY termasuk salah satu provinsi yang penerapan IT-nya sudah cukup tinggi. Sehingga tadi disampaikan Pak Beni, kita sudah dipilih oleh Kementerian Kominfo untuk menjadi salah satu provinsi yang menerapkan Smart Province. Nah, ini juga bukan karena COVID kita lalu bisa begini, enggak, sudah sejak lama gitu ya. Terus yang jelas kita semua lihat adalah dunia perekonomian ya. Dunia perekonomian kita sekarang sudah melihat, merasakan, dan mungkin juga banyak yang melakukan bagaimana kita jual beli melalui gadget itu gampang sekali. Kalau dulu jual tanah, jual rumah, jual mobil, jual apa saja lah, mesti harus pasang iklan di koran. Kita harus datang ke koran. Sekarang sebar dulu ke teman-teman WhatsApp grup, nih saya mau jual motor, atau ini saya punya tanah, atau ini saya punya apalah burung piaraan dan sebagainya. Nah, ini sebagian masyarakat yang punya jiwa dagang tapi nggak punya modal. Kalau dulu kan ya sudah berhenti, saya cuma punya keinginan saja. Tapi sekarang mereka bisa jual beli sehingga apa? Sehingga transaksi ini saya kira meningkat cukup tinggi itu. Nanti bisa kita tanyakan ke Pak Beni bagaimana DIY ini punya transaksi yang berbasis digital ini gitu ya. Bahkan di dunia internasional itu salah satu pengusaha di Bantul itu Mas Yoyo ya, itu sampai pasang iklan di Facebook itu sehari 1 miliar. Sehari 1 miliar, sehingga dia menjadi konsumennya Facebook yang paling banyak bayari duit ke Facebook. Sehingga kalau Zuckerberg ke Asia itu mesti Mas Yoyo diundang untuk nemenin gitu ya. Nah, ini nggak nyangka kan bahwa dari Bantul beliau bisa jualan panci aja Mbak, ke seluruh dunia. Ya. Yang enggak cuma 2 negara ya, Indonesia sama Korea Utara. Kalau di Indonesia mungkin kalah sama pedagang mainstream keliling-keliling itu. Kalau Korea Utara ya nggak ada koneksi. Nah, jadi dari sisi kegiatan ekonomi masyarakat itu sekarang banyak diuntungkan ya. Jadi mereka yang jualan pecel di dalam kampung di Wirobrajan itu Bu siapa itu yang dulunya ya pelanggannya sekitar kanan kiri. Tapi sekarang ada gadget, ya masuk ke aplikasi, ya sudah banyak yang pesan gitu ya. Nah, sehingga tidak mengherankan ada dampak buruknya juga. Beberapa
toko-toko besar terpaksa harus tutup juga ya dari Jogja ya. Ya. Kalah dengan yang penjualan online itu juga ya, itu, Pak, ya, kondisi. Itu juga masyarakat hati-hati ya, karena banyak diisukan ini loh kondisi ekonomi lagi krisis, kita lagi runtuh. Nyatanya itu toko-toko besar ya yang ada di Jogja itu sekarang pada tutup. Loh bukan karena itu, karena pergeseran kegiatan masyarakat yang tadinya mereka belanja harus datang, sekarang dengan jalan macet, dengan musim hujan. Lah mau sudah beli itu lewat aplikasi saja. Beli makan lewat aplikasi saja, tinggal gitu nunggu kan? paket. Tinggal nunggu paket. Sampai anak saya yang masih TK loh Pak Benny, kalau dengar paket itu abang lagi tidur tuh bisa bangun kok. Pak ada paket gitu ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan itu, gitu ya. Nah jadi sektor-sektor itulah. Jadi hampir semua sektor saya kira ya, ibu-ibu di kampung pun mau arisan ya sudah lewat WA, jangan lupa loh nanti sore arisan, ya, sudah disiapkan gini kan biasanya, oh aku lupa, sekarang sudah lewat itu. Nah jadi tetap ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi bukan berarti lalu kita harus menghindari itulah, gitu ya. Jadi masyarakat perlu bijak, mari kita memanfaatkan, ya pemerintah sudah berupaya keras, warga masyarakat juga harus bisa memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya. Ini dari pemerintah sudah berusaha juga untuk memberikan misalnya ada titik-titik wifi yang bisa digunakan masyarakat untuk belajar di rumah waktu sekolah online itu Bapak ya. Jadi kalau terkait dengan support dari pemerintah dan sebagainya, kalau Pak Benny, kalau infrastruktur digital yang saat ini sudah dimiliki Pemda DIY apa saja Pak? Iya, jadi berbagai cara kita untuk bisa memudahkan untuk pelayanan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah adalah memudahkan masyarakat. Ya, salah satunya adalah kita menguatkan bagaimana teknologi itu untuk kepentingan masyarakat dalam arti luas. Karena pemanfaatan teknologi dengan seperangkat yang sudah kita punya itu tadi itu kan semua sisi masuk. Kalau dulu kita diajarkan ekonomi, politik, sosial, budaya itu kan semua masuk semua. Ya, sehingga layanan masyarakat di situ. Jadi tidak ditanya lagi pemerintah harus menyiapkan apa, itu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan segala infrastruktur untuk masyarakat, bahkan sampai yang daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh provider yang komersial itu, pemerintah daerah harus nutup. Contohnya ada beberapa macam provider, kalau diukur itu kan tidak cocok untuk perekonomian perusahaan itu, sehingga dia tidak mau untuk invest di sana, jadi nggak mau ya Pak. Itulah kewajiban pemerintah daerah untuk hadir. Tentu ini sepenuhnya dukungan dari Pak Lili. Kalau Pak Lili ngendiko tidak ya nggak bisa kan gitu ya. Tapi karena ini luar biasa, kami juga sangat apresiasi keberadaan DPR sangat membantu pemerintah daerah, karena tahu bahwa itulah kekuatan kita. Jadi kekuatan kita tidak di alam, tidak di hasil bumi. Kekuatan kita itu adalah mampu memanfaatkan teknologi untuk kemudahan pelayanan publik. Maka tadi sampai fiber optik aja yang kita yang nyeret-nyeret, kalau kita lihat kemampuan fiskalnya Pak Lili tahu persis kita itu pada posisi yang tidak baik-baik saja gitu, artinya tidak pada kondisi yang sangat baik, bahkan pada kondisi yang rendah gitu. Tapi upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi sangat masif di kita, sehingga namanya Mbak Ise datang ke kantor lurah di seantero Jogja saja langsung angkat tadi ada wifi-nya. Kita sekarang sedang memperluas di selain yang di sekolah dan di kantor lurah, itu ke masyarakat center-center yang menjadi titik kumpulnya masyarakat. Misalnya nanti di pasar, desa dan sebagainya, itu kan penting karena transaksinya melalui itu gitu. Dan kalau ini tidak didukung, seperangkat alatnya kan juga uang yang dibelanjakan oleh masyarakat itu kan kita akan mengembalikan uangnya yang dibayar masyarakat dari pajak dan distribusi, kita kembalikan kepada pelayanan yang lebih baik. Jadi kalau ditanya infrastruktur apa ya, kami sampai harus mampu menutup blind spot yang ada di DIY. Kan beberapa titik masih ada terjadi, sehingga kalau harus mau telepon harus menewit kambil, misalnya kan gitu ya. Gitu kan. Kan ada beberapa daerah-daerah yang cekungan-cekungan yang notabene memang sulit. Masih banyak itu ya Pak ya? Ya masih banyak di daerah di Gunung Kidul, maaf di tempatnya Pak Lili di daerah tertentu kan cekungan-cekungan itu juga memang harus kita akui. Oleh sebab itu dengan kita tahu peta kelemahan, peta kekuatannya kita itu bertahap akan memulai itu, karena itu keniscayaan bagi kita. Ya, jadi kenapa? Karena itu harus dipenuhi karena bagian daripada pelayanan pemerintah daerah, dibaca ya DPRD dan pemerintah daerah itu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebutuhannya salah satunya adalah kebutuhan
atas IT, dukungan Iya. IT. Sudah menjadi kebutuhan Bapak Sudah itu menjadi sekarang kebutuhan ya, sudah menjadi sekarang. kebutuhan. Iya, iya. Ini kalau kita melihat kemudian juga Jogja Smart Province itu kan sebuah perjalanan yang sangat panjang Bapak ya. Itu bisa diceritakan juga Pak, bagaimana kemudian bisa terpilih dan itu menjadi contoh juga untuk yang lain. Iya. Kalau dalam bahasa Jogja tidak ujuk-ujuk ya. Proses panjang belajar. Pak Gubernur sering menjelaskan bahwa kita boleh melompat tapi buatkan pondasi yang memadai agar ketika lompatan itu yang melompat itu geser atau pindah, pondasinya itu Pondasinya sudah kuat mapan. untuk Sehingga kami menggandeng para ahli perguruan tinggi, salah satunya Pak Wing. Kita juga mendapatkan arahan utuh dari DPRD. Ini loh langkahnya, karena juga ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu toh di DPR itu kaitannya dengan apa daerah pilihannya, kemudian konstituennya kan harus menjadi perhatian. Proses panjang itu belajar kita menyusun apa yang disebut dengan grand design. Jadi kita peta jalannya kayak apa, tahun ini harus mencapai apa, terus kita koreksi bersama-sama. Karena kekinian teknologi itu perubahannya cepat sekali. Ya dulu kita ingat mengenal pager nggak laku lagi, terus akhirnya kita menggunakan apa AMPS, terus nggak lagi, terus sebelum sampai ke GSM itu kan ada yang terus larinya ke GSM sudah generasinya kita itu generasinya sudah ke generasi kelima, padahal ada masyarakat yang generasi 0 itu ada yang belum masih mengenalnya DMA gitu ya, zaman dulu gitu kan. Seperti itu, walaupun apa sudah generasi kelima, tapi kan ada yang generasi kedua aja belum sampai. Nah itu kita susun bersama-sama mana yang bisa kita selesaikan lebih dulu, mana yang lebih semeneke. Karena apa? Kita tidak menggunakan tangan sendiri Mbak, kita juga menggandeng ke swasta, kita menggandeng juga minta dukungan ke pemerintah pusat. Ya beberapa dikuatkan oleh pemerintah pusat, bahkan beberapa alat teknologi informasi juga kita kerjasama dengan pemerintah luar negeri, kita juga mendapatkan dukungan. Sehingga perangkat yang tadi Mbak Janan sampaikan itu bukan serta-merta sehingga kita lalu dijadikan salah satu pemerintah provinsi untuk pilot project, itu bukan serta-merta, tapi ada proses jalan, peta jalan yang menuju ke sana. Sehingga kita sudah mapan di pondasinya gitu. Sehingga cerita teknologi informasi tidak menjadi kaget di kita itu, karena sudah lama. Bahkan di kantor itu sudah menuju ke paperless. Walaupun masih less paper sekarang gitu. Jadi nanti kasihan pabrik kertasnya itu masih campuran. Sistem persuratan di DI begitu klik masuk Mbak Isa bisa ngecek ini suratnya mengeluar di mana, berhentinya di mana, jam berapa masuk kemana, itu sudah tahu semua. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor dan tinggal klik mengikuti, oh surat saya berhenti di sana ya, ternyata di sana tidak diproses ya, itu sudah tahu. Itu bentuk layanan kita kepada masyarakat, dan atas itu pun kita di birokrasi menggagas bagaimana nanti akan terwujud betul layanan tanpa permohonan. Itulah teknologi informasi. Jadi kalau kita akan melahirkan misalnya gitu ya, istrinya melahirkan, tinggal klik, tahu-tahu akta kelahiran itu sudah bisa dicetak dari rumah sakit. Isi aplikasi rumah sakit kirim sudah langsung keluar akta. Dulu kan nggak pernah kebayang kita itu seperti itu. Masih harus mengurus suratnya, pengantar dan lain-lain gitu ya. Antri, apalagi kesannya birokrasi bulat, mubeng, angel banget, terus larang. Sekarang nggak lagi dengan teknologi informasi, itu kan tuntutan tadi ya, terpaksa, dipaksa, lalu biasa, sekarang sudah. Karena itu kewajiban pemerintah untuk melakukan. Baik, Pak Benny, Pak Eri, dan juga Pak Wing. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol serunya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kami akan lanjut lagi untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, saya bersama dengan ketiga narasumber kami, Bapak Benny Suarsono, Pak Lili Syaiful, dan juga Pak Wing Wahyu Winarno masih membersamai Anda ya. Nah ini kalau misalnya nih ya, seorang anggota dewan gitu, terjun ketemu langsung sama masyarakat itu ada tidak sih, kita tanyakan langsung kepada Pak Lili ya, ada tidak misalnya yang menyampaikan, Pak ini di sini, kalau tadi kan disampaikan Pak Benny masih ada blank spot di beberapa tempat gitu ya Pak Lili. Nah ini kalau Bapak yang temuin itu selain blank spot, sini nggak ada sinyal Pak, sekolah online susah. Yang lain apa Pak yang ditemui yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Bapak? Ya tuntutannya kan memang keberpihakan dari pihak pemerintah itu lebih ya, itu wajar.
Jadi tentang sinyal itu ya memang dibutuhkan. Nah ini kan sudah berproses ya, kan tidak bisa serta-merta semuanya langsung bisa kita garap semua, kan nggak mungkin. Tapi proses ini sudah dijalankan dan kami bersama-sama dengan pihak pemerintah juga akan terus mengawal ini. Jadi saat kami ketemu dengan konstituen atau masyarakat ya kita akan serap aspirasi dari mereka dan kemudian kita bahasakan, kita kemudian rembuk, kita rapatkan apa yang terbaik untuk itu. Jadi ya tidak bisa semuanya akan selesai di depan, itu tidak mungkin. Ada prioritas-prioritas. Nah bangun itu kan nggak cuma sekedar membangun infrastruktur untuk teknologi informatika saja kan, banyak sekali kebutuhan masyarakat itu. Banyak hal, tadi infrastruktur jalan dan sebagainya juga dibutuhkan. Tapi ini menjadi sebuah geliat bahwa kalau kita ini akan menjadi pemenang di dunia, tidak cuma cukup menjadi pemenang di daerah kita sendiri, ya salah satu mekanismenya dengan teknologi informatika. Itu, Mbak. Ya, kemudian Pak Lili, kalau tadi dari Pak Wing juga menyampaikan supaya masyarakat bisa memilah juga, pemanfaatan itu dilihat yang kebermanfaatannya seperti apa. Jangan sampai tadi ada beberapa yang sempat viral juga Bapak yang kenalan di Facebook, kemudian seperti apa. Nah ini kalau Pak Lili melihat bagaimana Pak upaya yang perlu dilakukan untuk mengedukasi kepada masyarakat juga agar bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi yang pasti begini, ini kan seleksi alam ya. Ini seleksi alam, itu yang pertama. Saya lugas-lugas saja maturnya kan gitu. Jadi ini seleksi alam. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan Facebook. Ya. Orang kenalan, sebenarnya cerita tentang kejahatan itu sebelum ada teknologi. Itu juga sudah ada sudah ya terjadi. Pak ya? Sekarang ini menjadi viral itu karena ada teknologi, kan gitu. Sebelumnya itu ya banyak orang kejadian perampokan, kejadian pencurian, kejadian melarikan, pembunuhan dan sebagainya banyak. Dari sejak saya belum lahir mungkin ya kan, duluan Pak Beni sama Pak Win kan gitu ya kan. Dan duluan beliau berdua ya kan. Saya kan masih Cahnom. Ya kan? Iya, Cahnom ya kan itu. Gen Z ya Pak berarti ya? Oh, iya. Saya kan baru 30 jalan lah. Nah, proses itu kan pasti sudah terjadi. Ya. Tapi memang, nah kalau kita flashback ya ke belakang. Dulu sebelum ada transportasi online, itu orang itu adanya kan ada andong ya, ada andong, ada becak dan sebagainya. Terus kemudian sebelum online itu ada, motor itu mudah diperoleh dengan 250, dengan 100 ribu dan sebagainya, orang itu kredit motor bisa. Akhirnya yang tadi itu, yang andong becak hilang, bergeser. Angkot hilang, karena orang turun dari di kereta api, turun di stasiun kereta api, itu sudah dijemput. Apalagi ada handphone. Tolong nanti aku pulang jam segini sampainya dijemput. Akhirnya apa? Hilang. Terus kemudian bergeser lagi ada transportasi online. Yang nggak online hilang, yang nggak mau mengikuti hilang. Nah makanya himbauannya begini, himbauannya adalah ya mari kita mengikuti perkembangan zaman. Itu seleksi alam di situ. Saya tidak mengecilkan ya yang sudah nenek-nenek simbah-simbah atau yang senior-senior. Itu yang kalau mau belajar juga pada yang banyak yang bisa kok. Banyak yang pintar. Cuman memang seperti Pak Win tadi, Pak Dokter ngendiko bahwa memang ada sebagian lapisan masyarakat yang memang kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti proses perkembangan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana memberikan solusi-solusinya. Itu aja Mbak. Jadi kayak transportasi misalnya. Misalnya ini simbah-simbah, ada yang tetangga saya itu, dia panen pisang. Panen pisang, beliau ini tidak bisa karena tidak pegang handphone, ya kan, tidak pegang handphone dan mengoperasikan juga tidak bisa, naiknya ojek yang bukan online. Nah ini itu kan sebenarnya mutualisme karena ada yang kebetulan memang belum bisa menggunakan aplikasi, ojeknya juga tidak bisa menggunakan aplikasi. Asal semuanya enak, lancar-lancar saja semuanya. Jadi ini Allah ini atau Tuhan ini sudah mengatur ke sebaik-baik mungkin. Memang ya kalau kita akan maju atau tadi saya di awal saya matur kalau Yogyakarta ini akan menjadi pemenang di dunia, tidak hanya pemenang di rumahnya sendiri ya, mesti harus menguasai teknologi informatika khususnya. Kalau dulu kan
siapa menguasai bahasa itu yang menjadi pemenang kan gitu Pak ya. Nah ini sudah tambah sekarang, bukan cuma bahasa, tapi sekarang teknologi informatika. Jadi kalau Pak Lili melihat ini fokus untuk melek teknologi dan informasi ini tetap ke generasi yang sekarang, tapi juga tetap merangkul yang senior gitu Pak. Iya, iya. Tapi prosesnya gimana? Karena nggak mudah juga Pak. Contohnya ibu saya aja Bapak ya, mobile banking itu dalam 1 bulan bisa saya harus ngurus ganti PIN-nya itu berkali-kali karena beliau lupa terus untuk inputnya. Ya, jadi gini Mbak, itu kan ladang amal jariah dari jenengan. Nah, jadi saya disuruh. Iya, ini kan ladang amal dari jenengan bahwa Siap, iya, jadi kebetulan ibu seperti itu justru malah disyukuri. Wah, ini karena ibu begini ya saya melayani. Itu kalau pahalanya dipermudah sama Allah iya, gitu ya. ini konteksnya di situ bahwa ibu mempunyai anak yang solihah, jenengan berarti menjadi anak yang solihah, akan dicontoh anak keturunan penjenengan ke depan. Itu poinnya. Tapi kalau menyambung itu tadi pertanyaannya ya gini, ya memang kita harus, saya malah mengusulkan nih Pak Beni mungkin bisa, ya kita ajak aja teman-teman relawan untuk bisa mendistribusikan informasi ini kepada masyarakat umum, kan gitu. Banyak kok adik-adik mahasiswa, adik-adik teman-teman SMA atau yang setingkat SMA atau yang berkenan untuk menyampaikan informasi ini tentang bagaimana mengoperasikan Facebook, bagaimana mengoperasikan karena mau jualan tuh Pak, salah satunya kan gitu. Saya juga sebelum jadi pegawai outsourcing, saya ini bakul Pak. Iya. Saya pegawai outsourcing Pak, pegawai kontrak tuh Pak 5 tahunan Pak. Gitu Pak. Iya betul. Iya, kalau Pak Beni kan pegawai tenanan, jenengan juga. Ini sering saya sampaikan biar kayak radio rusak ya, tidak apa-apa. Ya, jadi ini ya libatkan teman-teman. Saya siap kok. Saya punya rombongan namanya UMKM Cahnom. UMKM Cahnom, iya Pak. Anggotanya sudah hampir 1000 dan itu terdata, by name by address-nya ada, nomor KTP-nya ada, nomor KK-nya ada, emailnya ada, nomor WhatsApp-nya ada, dan ada grupnya. Itu ada. Dan sudah sebagian besar daftar di Sibakul Pak. Iya, mengikuti. Jadi Mbak Siwi juga sudah itu sudah sering berkomunikasi dengan kami yang karena ini memang cenderungnya di Kulon Progo. Nah kebetulan dapil saya ya di Kulon Progo ini ya. Nah salah satu hal yang saya sampaikan sama mereka adalah advertising. Nah saat mereka ini akan menyampaikan jualannya, kalau mereka tidak menampilkan advertising, mengiklankan barangnya, ya mereka tidak bisa. Nah salah satunya saya subsidi untuk bannerisasi. Ya saya bangunnya ribet ya, ini salah satu niat saya, kita sedekahan aja. Karena saya dulu ini bakul, ya saya gitu, biar kita punya dagangan, tapi kalau kita tidak pernah ngomong kita punya dagangan, ya tidak ada orang tahu kan gitu. Pakai banner, setelah pakai banner itu sudah ada, mereka percaya diri untuk memfoto itu dan membuat status di WhatsApp, status di Facebook, menyebarkan ke teman-temannya bahwa saya jualan. Bahkan mereka jualan online. Kadang-kadang tetangga kanan kiri ini kan tidak tahu kalau kita atau teman kita ini jualan online. Setelah dia pasang banner, akhirnya banyak orang yang minta tolong sama dia. Itu satu. Ada juga ibu-ibu itu biasa setor makanan kecil di pasar. Sebelum punya banner, tidak ada orang pesen yang kampung di situ karena tidak ada yang tahu. Tapi begitu tahu, ada anaknya tetangganya yang pulang kampung, akhirnya untuk pulang lagi ke daerahnya, mereka belanja di situ. Makan makanan kecil untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kan gitu. Ini terjadi. Dan ini akan menjadi geliat yang luar biasa saat ada pendidikan-pendidikan tentang bagaimana memarketingkan sebuah barang dengan melalui sosial media, dengan menggunakan teknologi informatika. Kan gitu. Dan jangkauannya sudah internasional kan Pak ya, dunia bukan hanya di sini. Kalau tadi disampaikan, ya memang betul itu. Ya kan berbayar toh Pak ya, kalau mau jeblok ya memang pakai modal. Ya, pelan-pelan mereka akhirnya punya percayaan diri dan ya ada banyak cerita lucu ini Pak Beni. Kadang-kadang mereka ini dapat bantuan dari pemerintah, itu kan harus ditanya, bener Mbak jenengan itu punya usaha. Setelah itu dia selfie sama bannernya itu.
selalu sama nah gitu yuk. Langsung dikasih, wah jenengan binaannya Mas Lili ya. Nah, mungkin ini besok juga milik saya juga. Bukan Canom tadi ya Bapak Iya, ya. Canom. Memang kami bikin tagline namanya Canom. Canom. Canom itu bukan usia tapi semangat. Semangatnya. Kalau beliau berdua ini senior saya masih bersemangat luar biasa, punya integritas yang luar biasa. Tentu kami yang lebih muda atau adik-adik nanti itu tinggal mencontoh, tidak perlu elek-elek. Sudah kami akan mencontoh. Jadi Canom ini tagline bahwa kita ini akan selalu muda untuk berkarya. Karena karya itu sesuatu yang mulia kan gitu. Itu Mbak. Oke, Pak Beni, kalau dari yang tadi disampaikan Pak Lili itu kan di masyarakat ditemui ada yang kendala tadi karena faktor usia, keterbatasan untuk memahami teknologi tentu berbeda gitu. Kemudian juga ada perkembangan, ada yang membuka usaha dan segala macam. Ini berarti kira-kira apakah ke depan akan ada program yang akan langsung menyasar pada contoh-contoh permasalahan tadi, Pak? Iya, satu kan program yang bisa didesain oleh pemerintah daerah sendiri, pemerintahan daerah sendiri ya. Kemudian kan ada program yang bisa dikerjasamakan. Kami punya kekuatan luar biasa loh Mbak, punya ratusan lebih perguruan tinggi. Andai kami bisa memanfaatkan sepertiga saja mahasiswa bisa KKN ke masyarakat lalu melakukan literasi, edukasi bersama kepada masyarakat, kekuatannya luar biasa. Jadi kami tidak khawatir teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di DIY, dari yang seperti saya yang sebentar lagi akan menjadi lansia muda begitu ya, ya kan, dan generasi sekarang. Tapi karena udah diajak mau masuk Canom loh Pak. Iya, makanya tadi sebetulnya lansia muda itu kan begitu. Artinya bahwa tidak perlu kekhawatiran bahwa kita punya sumber daya yang luar biasa, dan itu bagian daripada Tridharma perguruan tinggi ya Pak. Iya, betul Pak. Nah kalau ini bisa dimanfaatkan dan sekarang sudah termanfaatkan untuk itu, makanya yang latih mendampingi UMKM itu tidak hanya dari, tidak keconggah kalau dari dinas, makanya kita menggandeng semua elemen masyarakat. Di tempatnya Mas Lili ada Karang Taruna, dan kaget loh pengurus Karang Taruna itu lebih canggih daripada kita sendiri. Itu yang kita daya gunakan, dan ke depan kita akan memanfaatkan itu dalam tataran yang sangat luas. Karena apa? Yang diurusi pemerintah daerah itu dari orang sebelum pacaran sampai orang setelah meninggal dunia. Itu urutan itu butuh teknologi informasi semua gitu. Jadi misalnya sebelum pacaran, ya jangan menikah dini ya, nanti kalau jangan melebihi, dan bisa melalui belajar melalui medsos dan sebagainya. Sampai setelah meninggal dunia apa yang diurus waris. Sekarang urus kan sudah menggunakan teknologi informasi, tinggal bagaimana. Nah itu yang kita lakukan literasinya. Jadi kami tidak punya kekhawatiran karena kami punya sumber daya manusia yang unggul yang bisa mendampingi seluruh elemen masyarakat dengan tataran yang tadi, yang sudah mengenal generasi kelima dan bahkan ada yang memulai baru mengenal generasi kedua. Ya kan itu kan tidak sama. Tadi disampaikan oleh Pak Wi juga tidak sama masyarakatnya. Jadi memang tidak bisa digenerate sesuai dengan kulturnya masing-masing. Karena lama-lama nanti orang mau jual pisang dari kebunnya difoto, kebun pisangnya lalu dibecutkan, ada orang datang sendiri. Pengepul, jadi si petani tidak perlu ongkos kirim untuk mengantar ke pengepul, tapi pengepul akan datang. Oh iya, oke, transaksi harganya sekian, sudah clear. Kirim lewat transport, kan begitu. Lama-lama seperti itu. Cuma memang kita harus literasi terus menerus. Kan ada masyarakat yang misalnya jual beli kalau tidak pegang uang tunai kan tidak marung. Nggak mantap. Adanya di gadget kan gitu, seperti itu. Itu kan literasi juga. Dipegang lalu di laris. Karena handphonenya gitu. Oke, kita akan jeda dulu Bapak dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, laris, pokoknya semua usahanya ya. Masih ada segmen berikutnya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam perbincangan yang semakin hangat ini. Katanya kalau teknologi itu dulu dikatakan bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Tapi konteksnya kita gunakan supaya bermanfaat ya pemirsa di rumah ya. Nah, kita lanjutkan lagi bersama dengan kami, tentunya masih ada Pak Beni, Pak Lili, dan juga Pak Wing. Saya ke Pak Wing dulu nih Pak Wing. Kalau kita lihat kan memang semua sektor ini sudah menerapkan Bapak ya. Tapi kalau Bapak melihat perkembangannya untuk penerapan teknologi informasi atau IT ini di dunia bisnis ini di 2023, mungkin prediksi Bapak akan seperti apa Pak?
Oke, pasti semakin meriah ya, transaksi alat bayar itu semuanya nanti serba online sehingga transaksi menjadi semakin lancar. Apalagi BI ini Bank Indonesia ya, sedang mempersiapkan mata uang rupiah digital. Jadi bukan sekedar uang kita disimpan di bank lalu jadi digital, tapi nanti ya mirip-mirip kayak cryptocurrency lah gitu ya. Nah ini saya kira masyarakat akan semakin terbiasa. Mereka juga merasa semakin mudah karena sekarang belanja, beli baju, beli makanan kan tinggal pencet-pencet di sini, nggak usah keluar-keluar rumah gitu ya. Jadi akan semakin mudah. Demikian juga dengan teman-temannya Mas Lili ini, mereka anak-anak muda sudah bisa mencari duit dari situ. Ya, misalnya dengan memotret daerahnya, mereka memotret pasar tradisional, memotret petani yang masih pakai kerbau misalnya gitu ya. Itu bagi kita sangat biasa, tapi bagi orang luar sana, wah ini masih sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi kalau kita lihat di internet memang sudah banyak anak-anak muda Indonesia yang ada yang bikin desain PowerPoint, ada yang bikin lukisan, pokoknya mereka berkarya dari aplikasi, mereka jual di sana, toh nggak butuh modal. Jadi laku ya syukur, nggak laku ya usahakan lagi. Tadi sudah disinggung oleh Mas Lili ya. Kita harus saling membantu karena begini, ketika kita bertransaksi sekarang ini orang tidak melihat sekedar harga paling murah. Jadi saya mau beli sepatu misalnya ya. Betul. Ini di internet, di aplikasi ada 5 penjual, harganya beda-beda. Padahal barangnya sama persis, mereknya, serinya, warnanya sama persis. Tapi yang ini 100.000, yang ini 110.000, yang ini cuma 90.000. Secara logika orang pasti akan membeli yang paling murah kan, Mbak? Tapi ternyata enggak. Kenapa? Mereka ngelihat rating juga. Oh ini yang jual Pak Beni, tapi ratingnya dia kok 3,5. Mas Lili 4,9. Wah ini dia gitu kan. Jadi kepercayaan orang itu enggak, sekarang tidak semata-mata harga. Nah ini masyarakat juga sudah banyak yang biasa begitu, tetapi bagi yang baru masuk, mereka nyarinya kan yang paling murah. Nggak pernah baca komentar-komentar di situ. Padahal ada komentar yang bunyinya begini, penjual ini nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Nah nanti begitu saya transaksi, udah sehari belum ada tanggapan. Nanti ditanya, kan udah dikirim belum? Kak udah diproses belum? Nggak dijawab. Nah cari harga murah, tapi akhirnya mengecewakan. Nah ini jadi dari satu sisi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Lili tadi ya, mereka punya seleksi alam. Jadi yang memang nggak dong gagal paham ya mungkin akan segera tersingkir kalau nggak mau belajar ya. Kalau mau belajar pasti ya bisa masuk. Tapi kalau nggak mau belajar ya sudah. Nah jadi untuk membantu itu, jadi misalnya Mas Lili jualan nih. Masyarakat yang belum kenal kan akan ngelihat rating dia. Nah kita sebagai teman-temannya, ayo bantu Mas Lili. Aku beli di sana, lalu kasih rating yang tinggi. Tapi yang memang harus jujur. Mas Lili juga jangan suka nipu. Kalau Mas Lili suka nipu, saya bilang, oh ini penjual yang sangat jujur gitu loh. Toh nanti orang lain juga akan lapor juga. Itulah sebabnya rating sekarang menjadi sesuatu yang penting. Harga itu nanti dulu. Karena yang penting adalah kecepatan, kualitas, lalu keramahan. Nah ini saya kira di hampir semua sektor ya, termasuk pemerintahan pun kalau dulu kan antri sana sini. Sekarang ya kalau sampai ada layanan yang tidak memuaskan, langsung masuk di Google Map, oh ini dinas ini kualitasnya jelek gitu. Walaupun ya kita nggak mungkin meninggalkan pemerintah ya, tetapi kita jadi tahu, wah ini layanannya kok kurang baik kan gitu kan. Nah itu bisa dikritik, nanti bisa menjadi lebih baik. Nah jadi untuk tahun 2023 nanti ya dugaan saya akan semakin banyak transaksi melalui online di pasar-pasar. Saya di dekat Pasar Gendan, Mas Lili. Nah itu di setiap los itu sudah ada krisnya, jadi kita kalau mau bayar itu cuma ya itu tadi tetap ada ibu-ibu yang angge arto mawon nggih Pak gitu. Karena kalau nggak pegang duit itu badan greges-greges lah gitu. Jadi tetap ada. Tapi kalau yang mudah-mudahan aja Pak, monggo mau yang mana terserah. Termasuk pedagang bakmi keliling kampung itu Pak, wah di salah satu kacanya ada krisnya gitu. Saya bayar pakai ini bisa nggak? Oh sakit Pak, ya sudah coba aja gitu ya. Nah jadi akan semakin banyak begitu. Kadang local wisdomnya kalau misalnya beli apa gitu kembaliannya ditambahkan wortel 1 itu yang beda itu Pak. Itu pengalamannya. Iya betul. Kemudian Masih ada. Kalau terkait dengan sosial media gimana nih Pak kira-kira? Itu yang sangat memperhatinkan saya ya. Sosial media ini sebetulnya
tempat untuk berekspresi diri yang silahkan dipakai seluas-luasnya. Cuma masyarakat kita itu seringkali nggak mau cek ya, nggak mau memeriksa ini benar atau tidak. Kalau dikatakan bahwa ini kata kepala Bapeda DIY begini, padahal Pak Beni nggak bilang begitu, asal dikasih fotonya Pak Beni, dikasih pendapat, saya posting, orang lain langsung ikut posting, padahal nggak benar itu. Nah, kalau nanti misalnya ada pihak-pihak yang nggak terima lalu lapor polisi kemudian ditangkap, baru teriak-teriak saya menjadi korban UU ITE, katanya kebebasan berpendapat, tapi kok saya menjadi korban UU ITE. Loh, orang itu tetap bebas berpendapat, tetapi yang bertanggung jawab kan gitu ya. Saya berpendapat begini, ya silahkan berpendapat kalau itu benar. Lalu lintas di Jogja macet, kalau perlu saya tunjukkan fotonya, lah memang begitu ya. Tapi kalau saya belanja di sebuah warung, layanannya jelek, barangnya jelek, lalu saya upload di medsos, nanti saya dituntut oleh warungnya itu, ini menjelekkan nama baik saya. Loh, namamu sudah jelek, gitu kan. Asal semuanya itu sudah dikonfirmasi. Nah, oleh karena itu kepada warga masyarakat, pengguna medsos, pakailah medsos sebanyak-banyaknya kalau perlu, tapi yang bertanggung jawab. Berita-berita yang nggak benar jangan diteruskan ya. Jadi hanya lihat satu gambar sudah benar. Kapan itu saya juga sempat keliru loh, Mas Lili. Lah Merapi lagi hangat-hangatnya waktu itu ya, tiba-tiba ada teman saya dari lereng Merapi ngirim video banjir lahar dingin. Lah saya langsung berasumsi bahwa itu kejadian di Merapi, teman saya itu di Merapi. Saya sebar. Ya ini walaupun saya sering mengingatkan orang jangan mudah menyebar ya. Wah, ini karena dari lereng Merapi teman saya itu langsung saya sebar. Ada yang nanggepi, Pak ini sinabung Pak. Nah, saya aja bisa ketipu begitu ya. Nah, untungnya tidak merugikan orang lah itu ya. Tapi ya masyarakat yang saya kirimi gitu kan, saya tambahi, ini Merapi nih. Lah dia bingung loh, Merapi yang mana? Saya juga di Merapi nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi bagi masyarakat yang lain kan, waduh ini saya ada kegiatan di Merapi batal lah. Misalnya begitu, tapi untungnya tidak sih. Nah, jadi ini sangat mudah sekali. Misalnya saya nanti bilang di Facebook atau di WhatsApp saya punya fotonya Mas Lili, saya kasih tahu UKM besok silahkan jualan di mana gratis, disediakan tenda dan sebagainya oleh Pak Beni. Ini wah pada datang ke sana nggak ada apa-apa. Lah ini kan banyak kejadian-kejadian. Kalau saya senang diisukan begitu. Terkenal. Nah, terkenal ya. Masyarakat jualan ke situ misalnya di Pantai Depok gitu, sana nggak ada apa-apa, untuk Mas bawa barang macam-macam gitu kan. Nah sekarang kan masyarakat kecil misalnya di situ besok ada jadilan, nah mereka kan jualan balon, jualan mainan anak-anak, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi harus hati-hati juga untuk posting, tidak dikit-dikit galau dikit posting, dapat informasi apa langsung share gitu ya. Dari tadi yang contohkan Pak Beni terus loh, ini fotonya Pak Beni kan. Pak Beni viral ini habis ini. Saya ada di sini. Nah, saya ke Pak Beni kalau gitu, Pak. Ini kalau terkait dengan berbagai perkembangan yang kita ikuti bersama saat ini dan juga kebutuhan dari masyarakat, ini dari Pemda bagaimana ini untuk fokus untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat, Pak? Iya, salah satu tugas pemerintah daerah tentu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Semua kebutuhan masyarakatnya, tanda kutip kan harus terpenuhi oleh pemerintah daerah, tanda kutip negara, kecilnya adalah pemerintah daerah. Sehingga kalau kali ini kita bicara kebutuhan teknologi informasi, ya bagian daripada tugas pemerintah daerah untuk mencerdaskan semuanya, termasuk mencerdaskan pemerintah daerah dalam hal melayani masyarakat. Bagaimana kita bisa melayani pemerintah daerahnya nggak cerdas di bidang teknologi informasi, kan tidak mungkin. Oleh sebab itu inilah nuansa yang harus diperhatikan, yang diperlukan agar apa? Yang tadinya butuh waktu, yang tadinya butuh biaya, yang tadinya butuh energi yang besar sudah mulai terkecilkan atas pelayanan menggunakan teknologi informasi. Dulu orang ngurus izin harus datang ke kantor, harus antri, sekarang sudah dari rumahnya bisa menggunakan teknologi informasi. Jangan-jangan besok orang tidak ada yang datang ke kepatian karena semua orang ngurus dari kamarnya masing-masing dan akan terkirim melalui emailnya masing-masing. Kita harus dibayangkan seperti itu, sehingga pelaksanaan pemerintahan itu juga harus
mulai bergeser, walaupun ada beberapa yang belum bisa tergantikan dengan teknologi informasi yang sifatnya tertutup rahasia dan sebagainya, dan itu dijamin oleh negara. Tapi tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan prioritasnya. Tentu tidak semuanya akan mampu kan ya. Betul. Nah, dan itu perlu proses juga Bapak ya untuk memetakan prioritas yang mana, daerah ini yang lebih membutuhkan yang mana dulu gitu ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya masyarakat juga melihat di satu tempat dengan tempat lain kok mungkin ada yang berbeda, itu sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pak ya? Iya, kan kita tidak bisa mengenerik toh kebutuhan masyarakat itu. Kan nggak semuanya, misalnya tadi saya contohkan jualan pisang, kan tidak mungkin semua masyarakat jualan pisang. Betul. Di sana butuh pemasarannya. Kan di sana butuh untuk perkebunannya. Kan semua sudah menggunakan teknologi. Dulu kita membayangkan garap sawah kalau mau nyemprot kena hama itu kan harus manual. Sekarang kan bisa pakai drone, itu teknologi. Salah satunya menggunakan teknologi informasi. Pemetaan mana angin itu sekarang sudah dimulakan oleh pemerintah daerah untuk kebaikan masyarakat. Nah, tentu perlu dukungan ini ya Pak ya dari anggota dewan ya Bapak ya. Tidak hanya dukungan nih, ACC ya. Jadi ACC Pak Rifki? Oh, selalu. Kalau kepentingannya untuk rakyat, kita akan ACC. Tapi kalau ngelihat tadi Pak Benny juga menyampaikan, tapi tergantung skala prioritasnya juga untuk ke sana. Jadi gimana Pak, mungkin bisa bicara proposal ya atau anggaran. Anggaran itu rata-rata ya H-1 ya Pak ya, Pak Ben ya, rata-rata H-1. Jadi kan kecuali ada sesuatu yang sangat darurat seperti bencana dan sebagainya, itu tentu nggak perlu